sangat mudah, ISP bisa didapetin, ya berarti nggak perlu kayak gini. Atau mungkin perusahaannya itu sudah punya presensi dengan cara apa itu di HP, di Android, ya nggak perlu pakai ini, pakai aplikasi misalkan. Nah, kemudian untuk perangkat lunaknya, kalian tentukan di sini perangkat lunak yang mereka butuhkan itu apa. Misalkan di sini saya tulis perangkat lunak, misalkan browser, Google Chrome atau setara, misal, misal. Ini boleh. Mungkin nanti kamu akan membuat aplikasi berbasis mobile untuk, kemarin itu beberapa di kalian ada yang ke buku-buku itu ya, taman baca misal. Aplikasi berbasis mobile untuk inventaris buku, misal gitu. Lebih dari satu boleh, justru memang ini lebih dari satu harusnya. Nggak mungkin kebutuhan itu cuma satu gini saja, nggak mungkin. Mungkin di sini butuh kertas, kertas bekas kantor dengan satu sisi kosong. Ini juga boleh. Misalkan kamu di TPM kemarin, Taman Baca Masyarakat, di mana banyak kegiatan kemasyarakatan di situ, anak-anak kecil banyak bermain-main di situ, anak-anak kecil banyak mewarnai. Nah kan butuh kertas ya mereka ya, warnai gitu. Ketimbang beli buku gambar mahal-mahal, yang mending kertas bekas kantor itu, bekas-bekas surat di kantor itu kan banyak ya. Yang satu sisi kepakai, satu sisi masih kosong. Nah, itu masih bisa dipakai. Misalnya seperti itu. Kertas-kertas itu berarti perangkat apa ini? Perangkat kertas. Gitu ya. Dianalisis kebutuhan itu. Kemudian kebutuhan manusianya. Kebutuhan manusia misalkan respon chat WA. Jadi kebutuhan manusia. Jadi misal kamu di beberapa proposal kemarin saya temukan bahwa admin itu juga menjadi masalah yang kompleks ternyata. Di mana admin itu yang ibaratnya dia itu jaga gawang ya, segala arus masuk dari dia, konsumen goal dan tidaknya tergantung beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor admin, misalkan gitu. Adminnya gak cakap, adminnya slow respon, nah, itu juga masalah. Berarti selain kebutuhan HP, misal HP yang bagus, HP yang cepat, atau laptop yang terkoneksi dengan WhatsApp, nggak cukup. Tapi juga harus dengan faktor manusianya. Manusia yang fast respon. Anggap aja HP-nya sudah mahal, RAM-nya gede, laptopnya cakep, koneksi internet cepat, tapi kalau si adminnya itu nggak fast respon, ya buat apa juga. Gitu. Sehingga ini menjadi salah satu kebutuhan. Banyak kemarin di proposal kalian itu yang mengambil admin sebagai masalah. Ujung-ujungnya juga ada yang ke sini. Admin yang tak lelet, entah adminnya sok sibuk. Kalau admin sok sibuk berarti harus adanya manajemen waktu yang, jadi mengangkat admin itu yang memiliki kemampuan manajemen waktu ya. Jadi gitu. Ini tugas kalian nanti mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya. Ini nyambung ya nanti ya, nyambung dengan bab 4-mu sama yang materi kita kemarin itu tentang apa yang lo lakuin, kan nggak salah gitu ya pertanyaan kemarin ya. The big question-nya adalah apa yang lo lakuin pada untuk mendukung tercapainya tahap 4. Nah, gitu. Sekarang adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini kan teman-teman, sebagian ini kalian ada yang menyebutnya sebagai requirement juga nggak apa-apa ya. Requirement. Nah, ini nggak apa-apa. Dikhususkan ketiga ini. Kalau perangkat keras, Anda boleh menggunakan kata software. Boleh juga Anda pakai istilah ini. Kalau perangkat keras, Anda boleh pakai istilah hardware. Untuk manusianya, Anda boleh menggunakan istilah firmware ya. Ini tidak apa-apa. Gitu. Jadi manusianya itu apa yang perlu diperbaiki. Kalaupun misalkan kamu mengusulkan adanya perbaikan SDM, mungkin adanya penambahan SDM,
Nah, SDM yang akan ditambahkan itu seperti apa? Orang yang akan ditambahkan itu eh, minimal punya apa ya menurut saya itu jenis. Kalau saya mengistilahkannya requirement, minimal mereka punya skill ini. Nah, gitu. Ya, jadi semuanya nanti nyambung. Kemudian teman-teman saya perlu sampaikan untuk proposal itu nggak harus yang Anda bentuk bagaimana ngarannya resmi-resmi gitu nggak harus kok ya. Jadi kebanyakan kemarin Anda menulis proposalnya dalam bentuk resmi formal nah gitu nggak harus. Anda bentuk sesuai dengan jalannya perusahaan atau Anda bentuk sesuai dengan karakteristiknya perusahaan itu atau lembaga itu juga tidak apa-apa. Kalau misalkan lembaga yang kamu kunjungin yang jadi studi kasusmu itu misal lembaganya konsen sama pertumbuhan tumbuh kembang anak-anak gitu bisa. Ya sesuaikan gitu. Jadi nggak harus dalam bentuk rapi ya. Karena nanti apakah ini proposalnya itu kalian print di kertas atau cukup ke PDF? Nah itu teknis saja nanti ya. Kalau misalnya minggu depan itu masih online ya kita seperti ini presentasi sehingga kamu cukup mengumpulkan proposal dalam bentuk filenya saja. Tapi pada saat kita ketemu di kelas berarti Anda silakan membawa dalam cetak. Gitu. Ini untuk analisis kebutuhan saya kenalkan ke Anda tiga dulu ya. Jadi singkat banget ya analisis kebutuhan, tapi saya herannya kenapa entah di TA kakak tingkatmu, entah di dokumen software, analisis kebutuhan yang sesimpel ini itu kebanyakan nggak nyambung. Itu ya penyakitnya ya. Jadi dalam artian analisis kebutuhan tuh memang seakan-akan simpel kayak gini, tapi nyatanya banyak yang nggak nyambung. Jadi solusi yang ditawarkan apa, analisis kebutuhannya kayak gimana, itu nggak nyambung. Jadi misal analisis kebutuhanmu itu dominan di manusia. Jadi ini manusia kamu dominankan. Perangkat keras atau perangkat lunak ini cukup sebagai pendukung saja. Gitu ya. Beberapa yang sering saya temuin itu dalam analisis kebutuhan yang keliru ya. Contoh yang keliru misalkan mereka itu proyeknya membuat website. Project membuat website. Jadi solusi yang ditawarkan itu membuat website. Tapi analisis kebutuhan perangkat keras, perangkat lunaknya, masa iya perangkat keras sampai membutuhkan modem? Ya secara nggak langsung memang iya, website itu membutuhkan modem. Tapi itu bukan hal yang utama gitu. Modem dan artian router ya, bukan modem yang ini. Modem router yang kalian pakai di kampus itu. Kan nggak perlu-perlu banget gitu. Nah, belum lagi misalkan kemarin juga ada yang menganalisis kebutuhan, dia bikin website juga. Dia bikin medsos juga, tapi dia sampai mengatakan FTP-nya bagaimana, DNS-nya gimana. Itu sebenarnya nggak, bukan kebutuhan yang perlu saat ini. Jika saya ditanya, ini DNS-nya buat apa? Ini FTP-nya buat apa? Kenapa kamu adakan FTP di sini? Nah, agak nyambung, gitu ya. Sama kayak kayak orang-orang kita zaman sekarang. Masyarakat itu butuhnya gizi untuk penanggulangan stunting. Tapi yang dibangun malah kantor. Gimana ya? Kan nggak sesuai dengan kebutuhan. Ya, gitu ya. Nanti kalau Anda jadi pejabat, misal, ya rakyatmu itu kebutuhannya apa? Sesuaikan. Rakyat kebutuhannya apa dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berdasarkan data yang sudah kalian dapat dari identifikasi masalah. Gitu. Kalau masyarakat pesisir, ya kan mereka lebih butuh salep untuk penyakit kulit. Masyarakat pesisir kan jarang kena batuk, kena flu. Ya kalau kamu di Magelang, di Batu, ya salep kulit nggak terlalu butuh. Mereka butuh penurun panas, obat batuk, obat pilek kan gitu. Nah selama ini kan jumping ya, jadi orang-orang kita masih lemah dalam analisis kebutuhan. Jadi teman-teman dari hal yang sesimpel seperti ini silakan dibuat dengan sangat baik dan nanti saya sesuaikan ya di GCR waktu Anda mengerjakan seperti ini bagaimana. Saya rasa waktu yang sudah diberikan itu cukup bahkan lebih gitu ya terlebih Anda mengerjakan ini dalam berkelompok gitu.
Silakan sampai sini jika mungkin ada pertanyaan, saya buka dulu tentang analisis kebutuhan. Silakan. Silakan jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat, boleh raise hand. Sudah, Sampon? Oke, kita istirahat dulu 10 menit ya untuk masuk ke yang apa yang kedua tadi. Kalau sekarang strategi berarti nanti teknik ya. Sekarang jam 18 lebihnya dari jam 1, berarti nanti jam 13.28 ya. 1.28, silakan teman-teman kembali ke room ini ya. Kalau misalkan dari perpilihan ini ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa di room yang kedua, enggak apa-apa ya. Campur-campur enggak apa-apa. Terima kasih. Silakan bisa istirahat dulu 10 menit ya. Nanti bisa kembali ke ruangan ini lagi.